Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua di rumah? Semoga dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang suatu apapun juga. Perkenalkan, saya Bu Eni Kusrini, yang pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Tetapi sebelum membahas materi kesadaran berbangsa dan bernegara, marilah kita bersama-sama mendengarkan dan menyimak lagu Berkibarlah Benderaku. Tadi setelah kita mendengarkan lagu Berkibarlah Benderaku, bagaimana perasaan kalian? Semoga lagu tersebut membangkitkan semangat generasi muda, semangat kita untuk membela negara ini. Seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa Ibu akan membahas materi kesadaran bela negara. Apa sih kesadaran bela negara itu? Kesadaran bela negara adalah di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Di sini kalian lihat ada ancaman. Negara Indonesia atau negara pada umumnya itu mengalami ancaman. Ada ancaman yang baik yang berasal dari dalam maupun ancaman yang berasal dari luar. Ancaman yang berasal dari dalam itu misalnya pemberontakan yang terjadi di negara Indonesia atau negara kita dan sebagainya, pemberontakan. Kemudian kalau ancaman dari luar, ini hubungannya dengan negara lain. Oleh karena itu, karena ada ancaman tadi yang mengakibatkan gangguan stabilitas negara Indonesia, maka kita sebagai warga negara yang baik, kita harus siap untuk bela negara. Mengapa kita perlu menumbuhkan kesadaran tentang bela negara? Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 27, dikatakan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia itu mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Apa haknya dan apa kewajibannya? Hak warga negara Indonesia yang pertama adalah memperoleh perlindungan hukum. Jadi setiap orang itu berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. 2. Hak untuk bela negara. 3. Hak untuk hidup, hak untuk beragama. Jadi setiap warga negara bebas untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah sesuai dengan agama yang dianut. Kemudian hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak-hak warga negara yang lain. Ini adalah hak warga negara Indonesia. Selain hak, warga negara juga mempunyai kewajiban. Kewajiban sebagai warga negara Indonesia adalah 1. Wajib dalam usaha bela negara. Jadi selain hak, untuk bela negara juga merupakan suatu kewajiban. Jadi sekali lagi, bahwa wajib dalam usaha bela negara. 2. Kewajiban untuk mentaati hukum. Jadi setiap warga negara berhak untuk mentaati hukum yang berlaku. Di mana kaki berpijak, di situ langit dijunjung. Itu kata pepatah mengatakan seperti itu. Berikut 3.
menghormati hak asasi manusia. Jadi HAM, setiap warga negara Indonesia harus menghormati hak asasi manusia lain. 4. Berperilaku yang baik terhadap orang lain. Jadi menghargai, toleransi. Nah, yang berikutnya nomor 5, wajib tunduk terhadap pembatasan yang dilakukan oleh negara. Artinya ketika suatu negara membuat aturan, kita maka akan harus dengan mempelajari kesadaran bela negara, ini dapat menumbuhkan nasionalisme dan patriotisme. Apa sih nasionalisme itu? Nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Sedangkan patriotisme itu adalah sikap mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan bangsa dan negara. Ya, jadi kita sebagai warga negara yang baik, sebagai pemuda, generasi muda yang baik, maka kita harus mempunyai sikap nasionalisme dan patriotisme ini. Dalam menerapkan nilai-nilai bela negara di masyarakat, bagaimana negara kita bisa menerapkan nilai-nilai bela negara di masyarakat, yaitu dengan cinta tanah air. Kemudian yang B, kesadaran berbangsa dan bernegara. C, itu adalah dasar negara kita, yaitu Pancasila. D, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Ya, tadi sudah kita bahas, rela berkorban berarti hubungannya dengan patriotisme. Kemudian yang D, E, memiliki kemampuan bela negara. Nah, jadi negara itu menerapkan bagaimana kita bisa membela negara, yaitu dengan cinta tanah air. Di sini Ibu tampilkan contoh-contoh perwujudan cinta tanah air. Ini cinta tanah air itu kita wujudkan dalam berbagai profesi yang kita sandang saat ini. Atau bagaimana bela negara itu kita bisa wujudkan dalam profesi yang kita sandang. Misalnya sebagai seorang pelajar, apa yang bisa dilakukan? Seorang pelajar ketika mengikuti upacara bendera itu dilakukan dengan hikmat. Ya, tidak main-main. Tidak jauh-jauh temannya atau dan sebagainya, ya. Karena kita ketahui bahwa bendera merah putih itu direbut dengan perjuangan yang gigih oleh pahlawan-pahlawan bangsa. Kemudian yang kedua, gambar yang berikutnya adalah kita lihat pakaian adat yang dipakai begitu indahnya, menunjukkan adanya perbedaan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbeda, ya, yang multi budaya. Oleh karena itu tampak indah. Itu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beraneka ragam, berbeda-beda tetapi tetap satu jua, Bhinneka Tunggal Ika. Berikut, bela negara atau cinta tanah air tadi diwujudkan dalam bentuk profesi, yaitu sebagai Kepolisian Republik Indonesia, dan di sini ada Tentara Republik Indonesia atau TNI. Bagi kalian yang ingin mengabdikan menjadi Tentara Republik Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia, silahkan, ya. Semua warga negara bisa menjadi ini, asalkan memenuhi syarat-syarat yang diminta. Berikut, itu adalah profesi sebagai seorang olahragawan, ya. Bukan hanya bulu tangkis, tetapi di sini hanya Ibu tampilkan bulu tangkis. Olahraga apapun ini membela bangsa dan negaranya. Ketika dia ingin mendapatkan juara, maka dia berjuang, ya, untuk mendapatkan kemenangan. Ya, ini dianggapnya sebagai suatu bela negara. Kemudian ini yang berikutnya, gambar berikutnya adalah bagaimana dokter atau perawat yang merawat pasien COVID yang saat ini melanda bangsa Indonesia atau seluruh dunia yang luar biasa, dan semoga bangsa Indonesia segera bisa mengatasi ini dan bebas dari COVID-19. Sikap yang diperlukan, ya, sikap yang diperlukan dalam bela negara. Ketika kita membela negara sebagai generasi muda, kita tidak tidak boleh berpangku tangan, bermalas-malasan
untuk mendapatkan kejayaan itu tidak seperti itu ya. Tetapi harus dengan perjuangan yang gigih. Ya, apa sikap-sikap yang diperlukan? Yang pertama adalah tanggung jawab. Sebagai generasi muda, kita harus mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, terhadap bangsa dan negaranya, ya. Tanggung jawab ketika kita diberi amanah, maka kita harus tanggung jawab untuk melaksanakannya. Kemudian rela berkorban. Ketika kita mendapatkan tugas, ketika kita mendapatkan amanah, maka kita harus melaksanakan itu dengan rela berkorban. Ya, ketika kita bela negara, maka rela berkorban, mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian orang yang bela negara itu adalah orang yang cinta tanah air. Bagaimana kita akan membela negara kalau kita tidak cinta tanah air? Oleh karena itu, menumbuhkan semangat cinta tanah air itu yang sangat diperlukan. Ya. Kemudian pantang menyerah. Nah ini, sebagai generasi muda kita tidak boleh pantang menyerah. Kita harus tetap semangat, kerja keras. Ya. Di sini ada pantang menyerah, kemudian di sini kerja keras. Ya. Kemudian kerja keras di sini sebagai generasi muda tidak boleh loyo, harus semangat, gitu ya. Nah ini. Berikutnya adalah disiplin. Kedisiplinan merupakan kunci sukses. Ya. Oleh karena itu, disiplin sangat-sangat diperlukan. Saat ini kalian disiplin, untuk kedepannya akan lebih baik. Ya. Nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negaranya sendiri. Jadi, kenapa kita mencintai bangsa dan negara Indonesia? Karena bangsa negara Indonesia itu adalah bangsa yang kaya akan sumber daya alamnya. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang multikultural, multi budaya, yang luar biasa, dan ini diakui oleh negara-negara lain di dunia ini. Makanya banyak sekali turis-turis asing yang datang ke Indonesia dan sekedar melihat atau mempelajari budaya-budaya Indonesia. Nasionalisme dalam arti sempit yaitu sikap mencintai bangsa Indonesia secara berlebihan sehingga menganggap bangsa lain rendah kedudukannya. Saya ulang, bahwa nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan sehingga menganggap bangsa lain rendah kedudukannya. Ini mengarah kepada Calvinisme, ya, mengarah kepada Calvinisme. Jadi kita terlalu bangga dengan bangsa Indonesia sehingga kita menganggap rendah bangsa lain, dan ini tidak baik, ya. Kemudian nasionalisme dalam arti luas yaitu sikap mencintai bangsa dan negaranya sendiri dan menganggap semua bangsa itu sama derajatnya, ya. Jadi ini kita harus memilih nasionalisme dalam arti luas, ya. Karena artinya nasionalisme dalam arti luas itu adalah sikap mencintai bangsa dan negaranya sendiri dan menganggap semua bangsa itu sama derajatnya. Beberapa hal yang harus dilakukan dalam membina nasionalisme. Yang pertama adalah persamaan antar suku. Yang kedua toleransi, yang ketiga senasib sepenanggungan. Persamaan antar suku. Persamaan antar suku, kita ketahui bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya akan suku bangsa, ya. Setiap suku mempunyai budaya, adat istiadat masing-masing. Kita menganggap bahwa tidak ada suku yang lebih tinggi dibandingkan suku yang lainnya. Kemudian toleransi. Karena saking banyaknya suku dan perbedaan yang ada di Indonesia, suku, agama, budaya di Indonesia, maka sikap toleransi ini harus tetap dilaksanakan dan tetap dilestarikan agar kehidupan di Indonesia itu menjadi kehidupan yang harmonis sebagaimana yang kita inginkan, yaitu di mana bangsa Indonesia hidup dengan damai. Berikut adalah senasib sepenanggungan. Artinya bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang pernah dijajah, bersama-sama kita dijajah oleh bangsa lain, yaitu oleh Belanda 350 tahun dan Jepang 3,5 tahun.
Nah, ini mengakibatkan kita merasa senasib sepenanggungan, sama-sama menderita. Dan ketika sekarang sudah merdeka, kita sama-sama sepenanggungan, sama-sama bahagia gitu ya. Jadi senasib sepenanggungan ketika kita merasa terjajah ketika itu. Ini harus tetap dilaksanakan dan tetap harus dilestarikan. Tadi Ibu sudah jelaskan ada hal-hal yang bagaimana kita menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara atau membina nasionalisme. Nah, sekarang ada hal-hal yang perlu dihindari ya. Ada hal-hal yang perlu dihindari dalam membina nasionalisme. Yang pertama adalah sukuisme. Kemudian kaufinisme, ekstremisme, dan provinsialisme. Sukuisme yang menganggap bahwa pandangan yang menganggap bahwa sukunya lebih baik dibandingkan dengan suku orang lain ya. Dan ini harus dihindari di Indonesia karena kita lihat bahwa suku di Indonesia itu banyak sekali. Satu daerah itu bisa jadi berbagai macam suku yang ada. Itu menimbulkan bahasa yang berbeda, dan bahasa yang berbeda bisa menimbulkan terjadinya konflik kalau kita tidak saling memahami. Kemudian kaufinisme. Tadi sudah Ibu jelaskan di atas bahwa kaufinisme itu adalah sikap yang menganggap bangsanya lebih baik daripada bangsa orang lain, sehingga kita menganggap rendah bangsa lain ya. Ini yang perlu kita hindari. Kemudian ekstremisme. Ekstremisme itu adalah sikap di mana sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai macam cara, dengan cara kekerasan ya. Jadi ekstrim dengan cara kekerasan ini sangat-sangat harus kita hindari. Kalau kita ingin hidup yang damai, yang harmonis, maka kita harus menghindarinya ini. Kemudian yang berikutnya adalah provinsialisme. Provinsialisme itu adalah pandangan yang menganggap bahwa provinsinya itu lebih baik atau daerahnya itu lebih baik dibandingkan dengan daerahnya orang lain. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin hidup harmonis di negara Indonesia, maka hal-hal keempat hal ini harus kita hindari ya. Kita sebagai generasi muda harus semangat untuk menghindari hal-hal seperti ini ya, agar terjadi keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain nasionalisme, ada lagi kata patriotisme. Apa sih patriotisme itu? Patriotisme itu adalah suatu sikap bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan dan kejayaan negara. Jadi sikap kepahlawanan ya, patriotisme, patriot bangsa, berarti pahlawan bangsa. Seorang pahlawan harus bisa mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan dan kejayaan negara Indonesia. Contohnya pahlawan kita sudah meluangkan, mengorbankan jiwa, raganya, ya, nyawa, hartanya, semua dikorbankan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, ini jadi patriotisme adalah sikap bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan dan kejayaan negara ini. Adapun ciri-ciri patriotisme adalah 1. Cinta tanah air, 2. Rela berkorban, 3. Menempatkan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang berikutnya adalah pantang menyerah. Dari materi yang telah Ibu sampaikan tadi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara, Ibu berpesan, jadilah generasi muda yang tangguh untuk membangun bangsa dan negara Indonesia yang jaya. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.